أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Isya, tarawih dan witir Masjid Sabilil Jannah yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Allah telah mengabulkan doa kita, telah memberikan kesempatan sesuai dengan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berikan kebaikan dan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan antarkan kami atau panjangkan umur kami sampai dengan kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tahun ini adalah 1447 Hijriah. Nanti kalau Allah menyelamatkan kita, memberikan kita sehat walafiat dan panjang umur, kita berdoa lagi semoga bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan 1448 Hijriah. Di bulan Rajab Allah mewajibkan salat 5 waktu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan salat zuhur 4 rakaat karena 4 kali rukun. Yang kedua salat asar 4 rakaat karena 4 kali rukun. Yang ketiga salat maghrib 3 rakaat karena 3 kali rukun. Salat isya 4 rakaat karena 4 kali rukun. Dan yang terakhir salat subuh 2 rakaat karena 2 kali rukun. Dan alhamdulillah kita semua apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita tunduk dan patuh untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian di bulan Ramadan adalah bulan Allah mengangkat junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia Nabi 40 tahun, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, dan malam itu juga Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Quran yang dimulai dengan
surah Al-Alaq. Di akhir surat Al-Alaq itu ada satu perintah, wasjud waqtarib, sujudlah kepada Allah dan mendekatlah dengan Allah. Artinya kita disuruh patuh, jangan melawan Allah, jangan menantang Allah, dan jangan melawan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan sampai dengan 29 hari atau 30. Dan kita telah bersedia untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian malamnya ada perintah Rasul, yaitu menegakkan salat malam atau salat tarawih. Kita pun mau dan bersedia untuk melaksanakannya. Berarti kita dianggap oleh Allah sebagai makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang cerdas, yang pandai memilih mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi manusia ini menjadi hina di alam ini bukan karena kemiskinannya, bukan karena kebodohannya. Ada 4 sebab dalam kajian surah Al-Alaq ayat pertama itu. Yang pertama, seseorang yang selalu menantang Allah. Contoh, Allah perintahkan sholat, dia nggak mau sholat, padahal Islam yang sehat. Seperti kemarin ditangkap di siang hari lagi makan di sebuah warung, ada 4 orang anak muda lagi minum kopi. Mungkin pemilik warungnya bukan Islam, di sekitar kota. Ada orang-orang yang berjiwa memang apa saja yang diperintahkan Allah dia lawan, dia tangkap. Mengapa? Karena memang penyakit pertama Allah berikan. Seseorang yang akan menjadi sesat, dia akan melawan Allah. Yang kedua, dia akan melawan Rasul. Yang ketiga, Allah berikan penyakit kepadanya istikbar, penyakit congkak, penyakit sombong, penyakit angkuh, dan yang keempat adalah penyakit bodoh. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak sholat, tidak puasa, penyakit inilah yang sedang dihinggapinya. Apakah dia miskin atau kaya, rakyat biasa atau para pejabat? Kalau seseorang itu dia tantang Allah, dia tantang Rasul, maka Allah kirimkan penyakit kepadanya, penyakit congkak, sombong, dan angkuh. Dan yang terakhir, penyakit bodoh. Siapapun yang akan mengajarkan Islam kepadanya, dia tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang dia telah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pemilik warung restoran yang mencari uang di bulan Ramadan, hargailah syariat Islam yang ada di Nangro Aceh Darussalam. Orang-orang yang membantah Allah, membantah Rasul, serta melecehkan hukum Islam, ujung-ujungnya sebelum dia mati, coba lihat, coba pelajari, pasti Allah akan memberikan berbagai macam siksaan kepadanya atau bangkrut usahanya. Coba bapak dan ibu serta adik semua buat satu penelitian, satu warung saja. 3 warung sudah saya temukan di Aceh ini. Orang-orang yang melanggar syariat Allah, yang angkuh, yang berpura-pura bodoh, padahal dia masih sehat walafiat, bisa berpikir, tetapi dia rencananya selalu ingin menantang Allah Azza wa Jalla. Kita jangan seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita mendekat dengan Allah, Allah akan dekatkan surga nanti di yaumil mahsyar kepada kita semua. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairal ba'id.
Rasul bercerita, wahai sahabatku, ketahuilah oleh kalian semua, asyamu junnah, surga puasa itu adalah benteng, perisai. Bagi apa ya Rasulullah? Minanna, dari api neraka. Kalau tafsir dalam bahasa Aceh, puasa sebagai benteng tubuh handi pajuk li api neraka. Yang sering kita dengar dari orang tua kita di kampung, ternyata itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Jadi orang tua kita dulu berbicara, berpantun dan bersyair semuanya atas pendidikan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Puasa kepada Tuhan handi pajuk oleh api neraka. Sampai lagi lagu-lagu. Ternyata itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua juga membaca di surat Qaf. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Dan Allah dekatkan syurga kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Syurga itu tidak jauh, artinya syurga itu dekat dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kepada siapa dijanjikan oleh Allah surga itu? Haza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Surga itu dijanjikan oleh Allah kepada semua hamba-hambanya yang taat dan disiplin di dalam beribadah. Jadi hafid itu adalah orang yang menghafal, orang yang menjaga, misalnya menghafal Quran, menjaga Quran supaya tidak diplesetkan. Hafid memelihara ayat Al-Quran supaya tidak diplesetkan. Hafid kita jaga waktu-waktu salat supaya tidak dilalaikan oleh setan. Istahwaza alaihim syaitan fa'ansahum zikrullah. Kalau seseorang sudah dikuasai, sudah dicekik oleh setan, maka dia akan selalu lupa kepada Allah. Maka kita lihat ada umat Islam yang meninggalkan sholat, ada umat Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Hanya pilihan khusus dari Allah ternyata. Untuk puasa pun dan semua orang diwajibkan oleh Allah hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Siapa itu orang beriman? Man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Orang yang takut kepada Allah meskipun dia belum pernah melihat Allah lain masih. Wa jaa bi qalbin munib. Dia hadir menghadap Allah dengan hatinya yang bertobat. Maka kita sebagai orang beriman, beramal soleh, satu lagi amalkan lebih di bulan Ramadan, yaitu bertobat, mohon ampun kepada Allah, mengadu kepada Allah. Jangan banyak cerita kepada manusia. Manusia tidak bisa menerima taubat kita, tapi mengadulah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Iman amal soleh serta taubat nyalebo syarat tamang syurga menyolang dunia jumat ibadah urang akhirat aso syurga. Karena ketaatannya dulu waktu di dunia, udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan selamat dan sejahtera. Zalika yaumul khulud. Hari ini adalah hari abadi. Artinya tinggal di dalam surga, khalidina fiha abada. Dia tinggal di dalam surga buat selama-lamanya. Apa saja yang ada di dalam surga, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kepada semua penghuni surga Allah berikan apa saja yang diinginkan. Lalu Allah hadir dan bertanya, wahai ashabul jannah, wahai para penghuni surga, apalagi yang belum aku berikan kepada kalian semua? Dengan serentak penduduk surga menjawab,
ru'yatullah wa liqa Allah, melihatmu ya Allah dan berjumpa denganmu ya Allah. Dan di surga itulah Allah memperlihatkan diri sebagai kenikmatan yang paling nikmat yang belum pernah kita rasakan ketika kita hidup di alam ini. Semoga kajian singkat ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum